Missouri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saat ini kami sudah berada di kantor KPU Provinsi Riau. Setelah ini kami akan berdiskusi bagaimana sih perkembangan KPU di Provinsi Riau. Yuk ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi dari semester 3. Kami dari mata kuliah Kewarganegaraan datang ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. Baiklah, saat ini kami sudah berada di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. Saat ini sudah berada bersama kami Bapak Nugroho selaku Komisioner KPU Provinsi Riau, Pak. Iya. Baiklah, kami langsung aja ambil dulu ya. Silakan dari Budi. Perkenalkan, nama saya Oki Saputra Azurku. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, semester 3 dari Universitas Muhammadiyah Riau. Lanjut. Nama saya Muhammad Adi Ramadan, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 3. Iya, you're welcome. Ya, baik, saya Angga Sanjani dari fakultas yang sama. Oh iya. Ya, perkenalkan, nama saya Rizan Huta Barat. Bisa mengenal Rizan. Risan ya. Jadi tujuan kami ke sini yaitu ingin tahu seputar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, Pak. Baiklah, yang pertama itu keinginan Bapak untuk KPU dalam pemilihan umum atau pemilihan umum seperti apa yang Bapak inginkan? Silakan dijawab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada adik-adik dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau, khususnya di Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau. Permohonan maaf Ketua karena sesuatu lain hal memberikan delegasi kepada saya untuk menyambut kawan-kawan. Kami menyambut baik kedatangannya kemari dan memang saya sering sekali menerima tamu ataupun teman-teman yang hendak belajar ataupun konfirmasi terkait dengan perkembangan kepemiluan ataupun pemilihan di 2019 lalu dan tahun ini 2020. Kalau pemilu itu kita sudah selesai ya. Jadi tahun lalu itu pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama di Indonesia yang menggabungkan antara pemilu presiden dan juga pemilu legislatif dalam waktu yang sama, maka dia disebut sebagai pemilu serentak. Selama ini selalu dimulai dengan pemilu legislatif terlebih dahulu baru pemilu presiden. Tahun 2020 kita akan menyelenggarakan, kalau dalam bahasa undang-undangnya disebut pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota. Masyarakat luas acap kali mendengar atau mengenal istilahnya dengan pilkada. Pilkada itu kan pemilihan kepala daerah secara langsung gitu ya. Nah, tetapi dalam regulasi kita itu bahasa yang dikenalkan adalah pemilihan. Jadi kalau pemilihan itu berarti kita memahaminya sebagai sebuah forum namanya pilkada. Kalau pemilu itu berarti seperti yang kita ikuti kemarin tahun 2019. Saya ingin mengklarifikasi soal istilah terlebih dahulu. Nah, KPU tentu bertugas untuk
mendesain gitu ya. Kalau di level nasional itu dari rancangan ya, dari perencanaan, merencanakan aturan, regulasi, membuat peraturan KPU, membuat surat edaran, membuat pedoman teknis gitu ya, sehingga pemilu itu bisa berjalan dengan baik. Dan pedoman daripada apakah PKPU, surat edaran, surat dinas, pedoman teknis, juknis dan lain sebagainya itu adalah undang-undang pemilu. Kemarin kita pakai Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, dan untuk pilkada atau pemilihan 2020 ini kita mengacu pada Undang-Undang 10 tahun 2016 ya, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Pilkada nomor 8 tahun 2015 dan nomor 1 tahun 2015. Nah, tetapi kita juga mengadopsi juga sebagian dari undang-undang pemilu tahun 2017 yang lalu gitu ya, untuk di konteks pilkada ini. Nah, adik-adik, kawan-kawan, kalau tadi Adinda malah bertanya tentang keinginan ini kan semacam misi atau visi gitu ya. Sebenarnya KPU di semua tingkat itu tugasnya, kewajibannya, kewenangannya, bahkan kode etik perilaku gitu, itu telah diatur oleh peraturan perundangan. Kalau nanti ada Dinda Mala atau yang lain, tadi ada Dodi ya, Popi, lalu Andi, Aldi, ada Rangga, Raisan, membaca tentang undang-undang pemilu ataupun undang-undang pemilihan, itu jelas sekali tugas-tugasnya. dari sosialisasi misalnya ya, kemudian sosialisasi macam-macam ya, semua tahapan kita sosialisasikan. Dari tugas membuat bimtek misalnya, tugas misalnya membuat nanti ada tahapan teknis penyelenggaraan itu, misalnya pencalonan ya, rekap suara, penghitungan gitu ya. Tugas-tugasnya banyak. Kemudian nanti ada pemutakhiran data pemilih untuk divisi data. Divisi hukum sudah mulai melakukan pendampingan terhadap produk hukum yang hendak dikeluarkan oleh KPU kabupaten atau kota atau provinsi misalnya. Jadi semua bertugas. Kalau harapannya tentang pemilu, tentu secara umum kami berharap pemilu itu berjalan dengan berkualitas. Pemilu berjalan dengan berintegritas. Pemilu berlangsung sesuai dengan asas-asasnya, itu ada langsung, umum, bebas, rahasia misalnya ya. Lalu juga kita harus akuntabel, transparan, profesional gitu ya, bertanggung jawab. Ya, hal-hal seperti itu yang kita inginkan. Nah, kualitas itu bisa diukur dari aspek penyelenggara berarti kami ya, juga dari peserta itu tergantung. Kalau pemilihan berarti nanti ada calon kepala daerah ya, yang juga diutus atau diusung oleh atau didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan. Kalau perseorangan berarti dukungan dari salinan KTP elektronik. Tapi kalau peserta pemilu berarti kan partai politik, kemudian calon presiden dan wakil presiden. Ibaratnya pengantinnya lah gitu kira-kira, yang berpesta dalam konteks demokrasi ya. Yang kalau berikutnya itu pemilih. Jadi ada penyelenggara berkualitas, profesional, berintegritas, berkualitas pula peserta pemilunya. Jadi harapannya apa? Calonnya baik kan, kandidatnya itu berkualitas, paham persoalan rakyat, dia memang sungguh-sungguh ingin memperjuangkan aspirasi rakyat gitu ya. Ini aspek peserta pemilu. Peserta pemilu tidak melakukan politik uang, tidak memproduksi ujaran kebencian, tidak memproduksi informasi yang
mohon maaf bohong gitu ya, info-info bohong misalnya, atau hoax yang dibahasakan oleh Adinda Mala tadi, itu kita harapkan. Begitu pula pemilih. Nah, pemilih harapannya apa ya? Dia pemilih yang sadar, pemilih yang cerdas, pemilih yang berkualitas. Dia tidak mendukung karena faktor pemberian atau imbalan gitu ya. Ya tidak terjebak juga pada arus informasi yang serba tidak menentu, info hoax, fake news, informasi bohong, kemudian ujaran kebencian gitu. Janganlah sampai pemilih juga terjebak pada wilayah itu. Nah, kalau ini terkondisikan, ya itulah harapan kami. Nah, kira-kira seperti itu. Terus nih Pak, dengan harapan-harapan Bapak tadi, ada nggak kendala dari harapan dari KPU itu sendiri? Iya, tentu ada ya. Kalau kita baca dari 3 sudut tadi, 3 klaster itu, satu klaster penyelenggara pemilu, tentu penyelenggara pemilu misalnya kapasitasnya ini kan macam-macam. Lalu seleksinya itu kemarin mepet dengan hari H. Kami saja di tingkat provinsi seleksinya bulan Februari dilantik gitu ya. Prosesnya sudah tahun lalu sih, 2018. Februari 2019 dilantik, April pemilu. Ada yang kabupaten itu April aja masih dilantik, ya toh 17 April pemilu, sehingga persiapannya sangat mepet. Kemudian yang kedua ya tentu partai politik kan tidak semuanya mungkin calonnya itu memenuhi harapan masyarakat gitu. Itulah dinamika lah ya. Ada juga kan faktanya kita temukan politik uang, ada juga dinamikanya kita lihat informasi berseliweran macam-macam. Pemilih juga tidak semuanya belum cerdas. Nah, itulah kendala-kendala yang kita hadapi. Kan sudah Mbak sebutkan kendala-kendalanya. Untuk menanggulangi kendala tersebut, apa solusi dari KPU sendiri, Pak? Ya, pertama dalam jangka pendek tentu kita selalu mensupervisi kan. Kami dari provinsi mensupervisi perjalanan atau keberlangsungan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota dan ad hoc di bawah. Kemudian ke depan harapannya tentu seleksinya agak lebih lama ya, sebelum hari H gitu. Jadi ada persiapan yang matang, dalam orangnya juga sama begitu, sehingga menyambut pemilu itu lebih siap gitu kan. Konsolidasi juga lebih kuat gitu. Kadang tidak hanya aspek teknis tapi juga aspek-aspek konsolidasi demokrasinya gitu, dengan Forkompinda, masyarakat, peserta pemilu dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan politik, civic education gitu, kewarganegaraan misalnya ya. Ini kan perlu pendidikan kewarganegaraan itu perlu diperkuat, khususnya di aspek bagaimana membangun kesadaran pemilih agar mencoblos atau memilih itu memang betul-betul dengan pendekatan yang kritis. Misalnya dia mampu memilah track record, rekam jejak calon, visi misi calon dia bisa perhatikan, lalu dia tidak terjebak pada disinformasi yang berseliweran gitu ya. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Kalau dari Provinsi Riau kan ada namanya Komisi Pemilihan Umum ya Pak. Iya. Terus kalau di kampus kami itu ada namanya KPRM, yaitu Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa. Nah, Iya. itu tuh semacam pemilihan gubernur, bupati dari universitas. Nah, Iya. ada nggak masukan atau saran-saran dari Bapak untuk KPRM dari Universitas Muhammadiyah? Saya sendiri belum kenal siapa orang-orangnya di KPRM, lalu bagaimana regulasinya, teknik pemilihan raya mahasiswanya seperti apa. Meskipun saya dulu pernah berdinamika di kampus saya dulu, mungkin ada perbedaan atau bahkan sudah maju gitu ya, sehingga sebaiknya ada pertemuan, diskusi dengan kawan-kawan panitia pemilihan raya mahasiswa itu dengan kami. Nah, saya mendengar pula bagaimana dinamikanya di sana, regulasinya bagaimana, berapa lama tentang tahapan pemilunya,
Nah dari situ saya baru bisa memberikan gitu ya, Pak. memberikan masukan itu kan, karena kalau enggak saya agak susah ya. Yang jelas kan dalam pemilu itu yang perlu diperhatikan kan, pertama kepastian hukum, regulasinya harus jelas sehingga ada keadilan di situ kan, keadilan buat peserta pemilihan raya mahasiswanya dan juga pemilih ya. Kalau regulasi itu tidak jelas, tidak clear, tidak berkepastian hukum, maka akan sulit menciptakan ruang yang fair. Dalam studi demokrasi itu yang paling penting kan fair. Satu keadilan, kedua free. Jadi free itu kebebasan, bebas untuk mengekspresikan, bebas memilih, bebas untuk mencalonkan, tapi adil ruang prosedurnya itu ya. Gitu deh. Oke. Terakhir ya Pak, Oke. harapan Bapak untuk mahasiswa yang ada di Indonesia terkait pemilihan umum. Baik, harapan saya kepada mahasiswa pertama silakan lakukan kajian yang komprehensif terkait dengan regulasi yang saat ini sedang berlangsung. Kawan-kawan di Fakultas Sosial Politik, Komunikasi, Studi Hukum, dan yang lain-lain tentunya semuanya punya posisi yang sama. Silakan melakukan penelaahan tentang regulasi pemilu. Pengalaman yang lalu kita evaluasi, lalu apa rekomendasi dari mahasiswa. Kedua, mahasiswa punya peran strategis dalam melakukan pendidikan pemilih. Nah, pendidikan pemilih kalau dilakukan oleh mahasiswa itu banyak poinnya. Di antaranya mahasiswa dianggap independen, mahasiswa dianggap netral, mahasiswa dianggap kritis, itu kira-kira kan. Dan kemudian mahasiswa juga bisa bertemu langsung dengan masyarakat atau rakyat atau pemilih. Dengan demikian mahasiswa juga mengerti nih problem-problem apa yang dialami oleh rakyat, masyarakat atau pemilih hari ini, itu kira-kira. Nah, yang terakhir, mahasiswa teruslah bersuara kritis. KPU butuh masukan dari mahasiswa, negara, pemerintah secara umum juga sangat membutuhkan masukan dari mahasiswa. Kalau mahasiswa sudah tidak lagi bersuara lantang dan tidak lagi bersuara kritis, justru itu tanda kemunduran demokrasi di Indonesia gitu. Maka untuk memajukan demokrasi di Indonesia, teruslah mahasiswa bersuara kritis, teruslah mahasiswa bersuara lantang dan independen. Tapi kalau penjenjangan itu memang ya berbeda tentunya. Jadi KPU RI istilahnya itu tentu atasan kami ya, pimpinan kami di tingkat pusat. Lalu kami di provinsi, di tingkat provinsi ya. Lalu di sini ada 5 orang. Lalu ada di tingkat kabupaten kota. Itu permanen sifatnya. Jadi periodenya 5 tahun sekali diganti. Maksimal 1 orang hanya bisa di 2 periode. Setelah 2 periode dia naik ke level yang atasnya. Kalau tingkat kecamatan ke bawah, kecamatan, PPK, desa nanti ada PPS, panitia pemungutan suara, lalu nanti ada di tingkat TPS itu namanya KPPS, itu sifatnya sementara, dikenal dengan istilah ad hoc ya, karena sementara dia dibentuk jelang pemilu atau pemilihan. Nah kayak sekarang ini mau pemilihan 2020 di Provinsi Riau ada 9 yang mau pemilihan. Sejak 15 Januari kemarin kita sudah mulai mengumumkan pembentukan panitia ad hoc untuk PPK. Nanti disusul lagi desa setelah selesai PPK, lalu nanti terakhir KPPS. Sesuai dengan tugas, kewajiban dan wewenangnya masing-masing. Jadi sudah diatur oleh undang-undang pemilihan itu tentang apa yang menjadi tanggung jawab, apakah itu tugas, kewajiban dan wewenangnya. Saya kira itu malah. Oke. Ada tambahan lagi dari teman-teman? Pak, mau bertanya sedikit, Komisi Pemilihan Umum ini di bawah naungan apa sih Pak? Oke, KPU itu independen. Jadi dia struktural dari atas ke bawah, instansi vertikal. Instansi vertikal itu artinya
perintah dari atas ke bawah itu bersifat hierarkis. Kami harus jalankan perintah dari atas itu kira-kira. Nah, karena dia vertikal, mau tidak mau kita berjenjang ke atas. Satu, yang kedua, KPU itu lembaga independen negara. Lembaga independen negara itu tidak bisa diintervensi oleh pemerintah, tidak bisa diintervensi oleh partai politik, itu kira-kira ya. Makanya dia disebut dengan lembaga independen, sama seperti Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, sama dengan KPK, sama dengan Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan lain-lain. Yang membedakan adalah KPU ini independen dan vertikal, tapi dia dibentuk melalui perintah konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konstitusi disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945, pemilu itu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum. Begitu kira-kira. Kalau KPU itu yang menjadi dasar pembentukannya adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi. Begitu, Dek Malang. Ada lagi tambahan dari teman yang lain? Cukup ya? Oke, kami rasa cukup ya Pak. Baik. Sekian diskusi kita bersama Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Nugroho yang bersedia menerima kami untuk bincang-bincang masalah KPU. Mungkin sekian dari kami. Kami dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan semakin maju dan jangan sungkan-sungkan datang ke kantor kami. Demikian saya akhiri dengan nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.